Komando militer Iran kembali melontarkan ancaman keras kepada AS atas blokade Angkatan Laut dan operasi militer di kawasan Selat Hormuz. Iran mengaku tak akan lagi menggunakan persenjataan kecil dalam serangan balasannya. Dalam pernyataan resminya, Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya menyebut langkah Washington sebagai pembajakan yang melanggar aturan. Iran menegaskan, jika tindakan itu terus berlanjut, maka Angkatan Bersenjata Iran akan memberikan respons kuat. Teheran juga mengklaim memiliki kekuatan dan kesiapan lebih besar dari sebelumnya. Militer Iran menyebut AS akan merasakan sebagian kemampuan ofensif Iran dalam perang yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya. Selain itu, pasukan Iran disebut tetap siaga memantau seluruh pergerakan musuh di kawasan. Iran juga menegaskan tak akan lagi menggunakan senjata api kecil. IRGC akan membalas setiap blokade dari AS dengan serangan rudal berbobot ton. Iran juga menegaskan masih mengendalikan Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis energi dunia. Kapal perang Iran menjebak 2.000 kapal tanker dan kargo raksasa di Selat Hormuz. Lebih dari 20.000 awak kapal dijaga ketat pasukan IRGC dalam blokade penuh Iran di Hormuz. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang diklaim memperlihatkan kapal kargo dan tanker minyak terhenti di Selat Hormuz, Sabtu, 26 April 2026. Dalam video tersebut, tampak sejumlah kapal berukuran besar berhenti di jalur pelayaran strategis dunia. Sementara beberapa perahu kecil terlihat bergerak di sekitar lokasi. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Penutupan Selat Hormuz ini dilakukan Iran merespons blokade yang dilakukan oleh AS. Jika AS bertindak, Iran mengancam keras tak akan lagi menggunakan senjata api kecil. IRGC akan membalas setiap blokade dari AS dengan serangan rudal berbobot ton. Iran juga menegaskan masih mengendalikan Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis energi dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Iran mungkin telah mempersenjatai diri kembali dengan cepat selama jeda 2 minggu. Bahkan narasumber dari media Amerika Serikat mengungkap bahwa pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Iran menanam lebih banyak ranjau di Selat Hormuz pekan ini. Mengutip Tribun News pada 25 April, hal ini menurut laporan sumber utama Axios, rilis Jumat 24 April 2026. Dalam pernyataannya, Trump menyebut Iran kemungkinan telah kembali mempersenjatai diri selama gencatan senjata berlaku. Ia juga mengklaim militer Iran telah dikalahkan dengan armada laut yang tersisa hanya beberapa kapal kecil yang disebutnya juga akan dihancurkan. Trump bahkan menyinggung adanya perebutan kekuasaan internal di Iran, juga mengklaim Amerika Serikat berada di balik kekacauan tersebut. Menurutnya, sekira 75% target Amerika Serikat di Iran berhasil dihantam, dan negara itu bisa membutuhkan hingga 20 tahun untuk pulih. Sementara itu, media Amerika Serikat Axios melaporkan bahwa Angkatan Laut IRGC menanam lebih banyak ranjau di Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Pejabat Amerika Serikat pun menyebut operasi tersebut telah terdeteksi dan dipantau secara ketat oleh militer Washington. Meski mengetahui jumlah ranjau yang ditanam, Washington memilih tidak mengungkapkannya ke publik. Komando Selatan Amerika Serikat atau SOCOM merilis video operasi militer di Pasifik Timur. Rekaman itu diduga memperlihatkan pasukan AS menyerang kapal yang disebut terlibat jaringan perdagangan narkoba. Dalam video, kapal terlihat meledak setelah benturan keras dan mengeluarkan asap tebal ke udara. Lokasi serta waktu pasti kejadian belum dapat diverifikasi secara independen. SOCOM menyebut serangan mematikan itu dilakukan Satuan Tugas Gabungan Southern Spear di bawah Jenderal Francis Donovan. Intelijen AS mengklaim kapal tersebut melintas di jalur penyelundupan narkoba yang dikenal aktif. 2 pria yang disebut teroris narkoba dilaporkan tewas dalam operasi itu. Sementara tidak ada personel militer Amerika Serikat yang terluka. Ini menjadi serangan ke-54 sejak operasi Southern Spear dimulai pada September 2025. Menurut laporan media, operasi tersebut telah menewaskan lebih dari 170 orang di kawasan Karibia dan Pasifik Timur.